Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Sabki yang menjadi pembina kita, yang saya muliakan para orang tua semuanya, lebih khusus Bapak Haji Wan Rafiwar, Tokohlab Kota Tanjung Pinang, Ibu Haja semuanya, para orang tua saya, Bapak-bapak Haji semuanya. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, yang telah memberikan kemudahan langkah kepada kita untuk kembali bertemu di masjid yang kita cintai ini. Saya ini masih merasa pertemuan kemarin itu masih terbayang ya. Kita makan kue itu lah. Masih ingat apa kemarin? Kuenya apa? Lupa ya. Kalau saya masih ingat. Artinya kita nih begitu cepat betul lah ya perjalanan. Dan itu memastikan kita bahwa hidup pun tak lama lagi. Betul lah? Betul tidak Pak? Hidup nih tak lama lagi. Karena makin hari bertambah berarti kita hampir sampai ke finish. Betul lah, garis finish. Nah, bersyukurnya kita dalam perjalanan kita menuju garis finish ini, Allah tautkan hati kita dalam persaudaraan iman. Nah, ini yang harus kita banggakan. Betul ya? Pertemuannya tak panjang Pak, hanya 40 hari. Ditambah manasik di KUA, tambah manasik di Pak Haji Sabki, betul lah. Tapi pertemuan itu menghasilkan persaudaraan sampai hari ini. Alhamdulillah. Nah, ini isyarat bahwa Ibu Haja, Bapak Haja semuanya, insya Allah ya, insya Allah mendapatkan buah yang manis dari perjalanan haji kita di tahun 2020 berapa sih? 2019. Berarti kita ada berapa tahun nih? Udah 3 ya, 4 ya, 3 masuk 4, betul lah, 3 masuk 4. Nah, mudah-mudahan nanti bertemu lagi di akhirat, betul lah. Dalam keadaan di depan kita ada makanan, betul lah. Ada minuman, air dingin. Kira-kira di mana tuh? Ada makanan, betul? Ada air dingin. Di mana tuh? Di surga. Insya Allah. Insya Allah. Kalau di neraka taklah dapat kita epo-epo nanti, betul? Tak dapat lagi aqua, betul? Yang kita dapati adalah hamiman wa ghassaqan, air mendidih dan nanah. Nauzubillahi min zalik. Kita harus punya harapan surga menjadi tempat kita. Apalagi kalau Bunda masih ingat hadis yang disampaikan oleh pemberi materi waktu manasik. Apa tuh? Masih ingat gak?
Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur ini tak ada balasan yang pantas diberikan padanya selain surga. Alhamdulillah. Kita berharap, betul? Langkah kita dah jauh sampai ke tanah haram, betul? Sampai ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu dorongannya hanya satu, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, ya, harus berhusnuzon kita dengan Allah. Allah telah memudahkan kita sampai ke tanah sucinya, berarti Allah akan memudahkan kita untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bunda, mari kita bersolawat bersalam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang makamnya telah kita ziarahi, ya. Bahkan kita beberapa hari boleh masuk ke raudhahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bunda pernah masuk ke raudhah itu, Rasul sampaikan ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Ini adalah taman daripada taman-taman surga. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak haji, ibu-ibu haji semuanya, saya nak sambung apa yang kita bincangkan di pertemuan perdana kita kemarin. Masih ingat ya? Bahwa haji itu napak tilas. Apa Bu? Napak tilas. Saya kasih tahu bahwa Ka'bah yang kita bertawaf dekatnya itu bukan bangunan baru. Betul? Itu bangunan lama. Itu adalah awwalu baitin wudi'a linnas. Bangunan pertama yang Allah letakkan di muka bumi ini itulah Ka'bah. Ya. Dan Ka'bah ini ibu mohon maaf, sederhana, betul? Tidaklah seperti yang kita lihat di Eropa, betul? Di Cina, betul? Di India ada Taj Mahal dan sebagainya, betul? Ka'bah ini kan tak kayak istana. Ibu nengok Ka'bah kayak istana enggak? Halo, kayak istana tidak? Kalau Bapak melihatnya kayak istana enggak? Ka'bah itu kubus segi berapa? Segi 4. Sudutnya ada berapa? Ada 4, ayo sebutkan. Sudut sini apa namanya? Lupa ya. Kan ada nama dong. Ada rukun Hajar Aswad. Maju sedikit sini, ada apa rukun? Rukun apa yo? Syami Iraqi. Lupa ya. Lupa ya. Sebelah sini rukun Yamani. Ibu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setarnya baca doa itu dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Kan masih terbayang kan? Ka'bah itu sederhana, ya, bukan kayak istana, tapi memancing orang untuk datang. Nah ini yang harus kita ambil pelajaran. Apa maknanya? Keberkahan kedatangan orang itu bukan karena tertarik oleh fisiknya, betul? Tapi keberkahan orang ngumpul di situ itu adalah karena ngumpul demi memenuhi perintah Sang Maha Pencipta. Nah itu nilai, ya, itu nilainya. Jadi kita nih ngumpul di Ka'bah bukan karena Ka'bah bertahtakan emas, bukan karena Ka'bah itu indah menawan, bukan karena Ka'bah itu harum semerbak wanginya, tetapi Tuhan pencipta alam semesta meminta kepada kita untuk berkumpul di sekitar
sekitarnya. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapat tugas daripada Allah. Beliau berdua ini oleh Allah diberi tugas, bersihkan ini rumahku. Untuk mereka yang mau tawaf, untuk mereka yang mau i'tikaf, untuk mereka yang mau sujud, untuk mereka yang mau ruku di sekitarnya. Ang tahhira baitiya lit taifina wal akifina warruk'is sujud. Ka'bah itu begitu. Jadi Ka'bah itu napak tilas kepada jejak leluhur kita. Nabi Adam yang pertama kali bertawaf di sana. Nabi Ibrahim oleh Allah diberi tugas untuk membangun kembali Ka'bah dari pondasinya. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, ternyata Ka'bah nih, Pak, mohon maaf, pernah menjadi tempat di mana Allah diduakan. Di Ka'bah itu ternyata Allah diduakan. Tepatnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Di sekitar Ka'bah ini ada 360 berhala yang terbuat dari berbagai macam materi. Ada dari emas, ada dari tembaga, ada dari perak, ada dari perunggu, ada dari besi, ada dari kayu, ada dari tembikar. Di sekitar Ka'bah. Sekarang kan samping-sampingnya ada gedung-gedung, betul lah? Dulu di situ tuh berhala. Ini maknanya apa? Kalau kita tak bisa menghasilkan generasi yang murni menyembah Allah, betul? Maka kita ini bisa diceritakan buruk oleh generasi kita. Betul lah. Bisa diceritakan buruk oleh generasi kita. Dekat Ka'bah tuh ada makam Ibrahim, Bu. Tapi kiri kanannya berhala. Coba kesan orang yang melihat apa? Oh, berarti Ibrahim dulu tuh nyembah Paham, Bu ya? Nah, kita nih punya kewajiban. Zuriyah yang kita tinggalkan nih minimal seperti kita lah punya iman, betul? Menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Meyakini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ngaku ada nabi setelah Nabi Muhammad. Paling tidak itu yang harus kita tanamkan, agar kita tidak terjerumus kepada generasi jahil. Nah, Nabi Muhammad lahir, betul, memberangus secara berangsur-angsur penyimpangan sejarah yang dibuat oleh masyarakat jahili. Jadi sejarah ini bisa dibengkokkan, Bu. Betul nggak? Sejarah ini bisa dibengkokkan. Nabi Ibrahim dulu nyembah Allah saja, tetapi zuriyahnya ke sini yang dekat-dekat ke masa Nabi Muhammad diutus itu udah menyimpang 360 derajat. Betul lah. Maka mohon maaf, ini yang harus kita pahami. Labbaik Allahumma labbaik, tubuh, mohon maaf. Itu intinya itu adalah menegaskan ketauhidan kita bahwa Tuhan yang kita tuju itu hanya Allah. Coba kita bareng baca talbiyahnya, mungkin masih ingat kan? Ya, tak apalah, kan kita nak mengingat-ingat agar paham bahwa talbiyah itu boleh nilainya terbawa ke Tanjung Pinang, yaitu apa? Menyembah Allah saja. Yo, 1, 2, 3. Kok diam? 1, 2, 3. Yang di bus tuh yang kita baca dari Madinah sampai ke Makkah. Yo. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك يا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. Ulang ya, meleleh air mata kita betul. Labbaik Allahumma labbaik لبيك اللهم لبيك labbaik la syarika lak labbaik لبيك لا شريك لك لبيك innal hamda إن الحمد wan ni'mata والنعمة lak wal mulk لك والملك la syarika lak. لا شريك لك. Labbaik Allahumma labbaik. Maknanya begini. Labbaik itu jawaban ketika kita dipanggil, tapi santun dan akan memenuhi dengan sepenuhnya apa yang menjadi panggilan. Ya, seolah-olah kita ngebayangin Allah menyeru kita melalui Nabi Ibrahim, yuk kunjungi Baitullah. Kata ibu, iya saya datang. Labbaik. Allahumma ya Allah. Oh, ibu tuh sedang berdialog dengan Allah. Betul lah. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilan. La syarikalah. Kami datang memenuhi panggilanmu tidak karena yang lain selain engkau. Ini untuk apa? Untuk supaya menyadarkan para hujjat di masa Islam itu bukan lagi panggilan haji zaman jahiliyah. Demi memenuhi Tuhan-Tuhan mereka yang banyak. Kita datang ini hanya untuk memenuhi panggilan Tuhan yang esa, Tuhan yang ahad, Tuhan yang wahid. Nah, cuman itu tadi. Kadang kita tuh betul lah labbaik kita baca dari mana? Ayo ibu mulai baca labbaik kemarin. Kemarin kita gelombang satu. Gelombang satu. Udah kemarin baca labbaik Allahumma labbaik dimulai dari mana? Ayo. Ingat tak? Dari masjid yang namanya Bir Ali toh, Bir Ali yang dekat Madinah. Pak Haji kan nyuruh turun dulu. Ayo ibu, bapak-bapak turun dulu. Periksa katanya kan, jangan-jangan bapak-bapak masih ada yang pakai celana dalam, pakai kaos dalam. Oh, bapak periksa. Silakan wudhu, silakan sholat. Nanti niatnya ihramnya dalam bas. Masih ingat tak? Masih ingat ya? Nah itu tuh. Dari sana kita mulai setar betul. Berapa jam kita di bas? 5 jam. Bertalbiyah gitu betul lah. Sambil menyusuri tebing-tebing Makkah betul. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah itu Bu, sedang apa? Sedang menyadarkan kita, awas tradisi jahiliyah yang dulu tuh gak boleh berlaku lagi. Sekarang kamu datang kunjungi Baitullah demi panggilan Tuhan yang esa, tidak demi berhala. Apa ya? La syarikalah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Oh kan? Sungguhnya pujian, nikmat dan kekuasaan semuanya ya Allah itu adalah milikmu. Tak ada seorang pun di antara kami yang memiliki pujian, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kekuasaan. Nah, cuman mohon maaf, betul lah. Kadang makna itu tak sampai ke hati kita, betul lah.
tak sampai ke hati kita. Nah, makanya sekali lagi tak apa kan belum terlambat, betul lah. Kita sudah pergi, tak ada salahnya, betul lah. Kita terus menambah pemahaman haji kita setelah selesai haji. Makanya saya sampaikan tadi, berhaji ini napak tilas. Apa benda? Napak tilas. Ngikut jejak langkah para leluhur kita dari mulai Nabi Adam, betul? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, oke. Yang berikutnya, dekat Ka'bah, lepas kita tawaf, betul? Kita salat 2 rakaat. Dekat mana tuh? Kata Pak Haji Sabki dulu, Bu, usahakan sholatnya itu dekat ini gitu. Ayo, dekat apa namanya? Maqam Ibrahim. Apa artinya maqam? Maqam apa artinya? Jangan kuburan, ya. Bukan kuburan. Maqam tuh bekas berdiri. Kalau kita bilang sekarang apa? Prasasti kakinya Nabi Ibrahim. Tapi prasastinya bukan diukir tangan. Prasasti itu memang kaki menginjak batu dan membentuk telapak kaki berdiri. Awas Pak, Maqam Ibrahim itu ada di Quran. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim.